Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlillah minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawfu minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Al-Fatihah biniyatil futuh wal munu wa rusuh wa taubatin nasuh wa salahal jasadi wa ruh wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wabtah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini seperti biasa malam Senin di akhir daripada bulan Sya'ban ini kita kajian, juga mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya melanjutkan daripada pembacaan kitab Wasiatul Mustafa Imam Sya'rani, hadis yang diriwayatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fid dharaini amin. Ya Ali idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indaka. Nah, ini masih babnya bab sedekah para bapak sekalian. Ya Ali, wahai Ali, kata Rasul, idza tasaddaqta, apabila kamu bersedekah, fatasaddaq, maka bersedekahlah bi ahsani, dengan yang paling bagus, ma indaka, akan apa-apa yang kau miliki. Fa inna sadaqatul luqmatin, maka sesungguhnya sedekah luqmatin, walaupun sesuap nasi, minal halali, daripada yang halal, ahabba, itu lebih dicintai ilallah, pada Allah, min mi'ati miskolin, daripada 100 miskol, min haramin, daripada barang yang haram. Nah ini, jadi kata Rasul, sedekahlah kamu dengan apa-apa yang paling baik yang kamu miliki. Apa kategori yang terbaik itu? Di sini dikatakan
sedekah dengan sesuap makanan dari yang halal itu lebih dicintai Allah daripada 100 miskol gitu, atau 100 daripada uang emas, min haramin daripada barang yang haram. Nah, itu. Jadi kita ini kalau disuruh bersedekah Pak, kalau kita mau sedekah, bersedekahlah dengan apa yang terbaik yang kita miliki. Gitu. Artinya yang terbaik yang kita miliki itu kategorinya pertama adalah sesuatu yang memang dihalalkan dari harta-harta kita yang halal. Karena tidak bisa harta haram disedekahkan lalu jadi suci, nggak bisa. Kalau yang haram mah tetap haram walaupun disedekahkan. Gitu. Nah, sedekah yang terbaik itu adalah sedekah dari sesuatu yang halal. Walaupun kita hanya punya 1 butir kurma yang kita sedekahkan tapi itu halal, itu lebih baik daripada ratusan gram atau ratusan uang yang kita sedekahkan tapi daripada barang yang haram. Bersedekah dengan apa yang memang betul-betul barang yang terbaik yang kita miliki. Nah itu. Jadi itu yang sedekah yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Pertama kategorinya halal, kedua yang terbaik. Boleh nggak kita sedekah dengan pakaian yang bekas dan lain sebagainya? Boleh, boleh aja. Yang penting masih layak, gitu. Masih layak, masih bisa dimanfaatkan. Nah itu. Yang penting tadi niat yang ikhlas dan jangan sekali-kali kita menyebut-nyebut daripada sedekah kita. Kenapa? Sebab orang yang menyebut-nyebut sedekahnya, gitu kan, karena ingin mengungkit gitu daripada sedekahnya, maka itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bersedekah udah niat ikhlas, kita relakan, nah itulah sedekah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama dikhususkan adalah dari sesuatu yang memang halal yang kita miliki. Wa shadaqatun tuqaddimuha, dan sedekah yang engkau dahulukan qabla mautika, sebelum matimu, afdolu itu lebih utama min mi'ati misqalin, daripada 100 misqal yatasaddaquna yang kamu sedekahkan, yang akan kamu sedekahkan biha dengan harta tersebut ba'da mautika, setelah kamu mati. Nah ini artinya sedekah masih hidup, kita masih hidup nih Pak, itu lebih baik dibandingkan sedekah ketika kita sudah wafat. Seperti apa sih sedekah sudah wafat? Wasiat. Nanti kalau saya meninggal, ini tanah ini kasih ke pesantren atau ke masjid. Tapi kan ini terjadinya nanti setelah meninggal. Yang bagus itu ya sekarang aja udah kalau mau sedekah begitu. Kalau kita mau sedekah sekarang, ketika kita masih hidup itu lebih utama. Walaupun sedekah setelah meninggal pun tetap ada manfaatnya, tetap ada balasannya setelah kita meninggal. Artinya wasiat yang kita tinggalkan. Nanti setelah dibagi-bagi waris, misalkan, tolong ini sedekahkan setelah saya wafat. Nah ini bagus gak? Bagus, tapi lebih bagus lagi sekarang masih hidup. Saya punya tanah 1000 meter nih, 100 meter saya kasih buat untuk masjid atau untuk pesantren. Tapi kita masih hidup, itu lebih bagus. Kita punya duit misalkan, banyak nih, ratusan juta. Nanti setelah saya meninggal nih, uang ratusan juta ini sumbangin ke masjid, 100 juta. Tapi nanti setelah saya meninggal, gitu. Itu bagus gak? Bagus. Tapi yang lebih utama sekarang aja mumpung masih hidup. Kenapa logikanya itu lebih utama? Sebab kalau orang masih hidup itu masih butuh terhadap dunia, Pak. Gitu. Kalau udah meninggal mah yang namanya udah meninggal, memang udah nggak butuh lagi dunia. Tapi kalau masih hidup, dia masih butuh, dia masih perlu, dia sedekahin, itu yang lebih utama. Makanya sedekah orang yang masih hidup saat ini juga, tidak menunggu nanti, itu lebih utama dibandingkan dia sudah wafat, dia wasiat, nanti ini sedekah untuk ini, untuk ini. Itu ada nggak pahalanya? Tetap ada. Tapi yang lebih utama tadi yang langsung dia berikan. Nah, sedekah, wakaf, ataupun apa dari harta kita, Pak, tidak boleh melebihi sepertiga harta kita. Artinya apa? Islam itu hanya menganjurkan sedermawan-dermawannya orang Islam, jangan sampai
menyedekahkan semua hartanya, dibatasi hanya sepertiga yang boleh maksimal, yang boleh dia sedekahkan atau dia wakafkan untuk wakaf. Misalkan kita punya tanah 1000 meter Pak, jangan 1000 meter ya diwakafin gitu. Yang dianjurkan oleh Islam hanya sepertiganya. Sebab kenapa? Sebab kita nanti punya ahli waris, dia lebih berhak gitu. Karena orang yang meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan lemah, maka orang ini kategori orang-orang yang kurang baik. Makanya kalau dia punya uang banyak misalkan, cukup sepertiganya ambil, wakafkan. Sisanya itu hak ahli waris. Makanya dalam undang-undang Islam, hukum Islam, kalau ada orang tua mewakafkan semua hartanya tanpa dia wariskan kepada anaknya, maka anaknya bisa menuntut. Karena maksimal harta yang bisa diwakafkan atau disedekahkan hanyalah sepertiga, tidak semua. Nanti kalau saya meninggal, semua saya wakafin untuk masjid, semua saya wakafin untuk pesantren. Kalau dia punya ahli waris, nggak bisa. Hanya sepertiga yang boleh diwakafkan, kecuali ahli warisnya menyetujui. Misalkan anak-anak udah kaya semua, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena anaknya udah kaya semua, udah nggak butuh, itu mau disedekahin semua sama orang tuanya, anaknya setuju, itu silahkan. Tapi kalau anak-anak ahli waris tidak setuju, karena ahli waris lebih berhak terhadap hartanya, tidak bisa melebihi dari sepertiga harta yang dia miliki. Nah itu. Seandainya ada ahli waris, saya tidak kasih kamu warisan, semua warisan saya mau sedekahin, dia berhak menuntut Pak. Dan di pengadilan akan menang. Karena semua dari harta itu yang boleh disedekahkan atau diwakafkan itu hanya sepertiga daripada hartanya kalau dia punya ahli waris. Kecuali dia tidak punya ahli waris, sudah sama sekali nggak ada, itu boleh saja dia mewakafkan buat pesantren, buat masjid, atau buat lembaga keagamaan, itu dibolehkan. Itu. Ini makanya kata Rasul, sedekah yang paling utama itu kita masih hidup. Kenapa? Sebab kita masih butuh terhadap harta. Kalau sudah meninggal udah nggak butuh harta Pak, kecuali harta yang memang dapat menyelamatkan kita, yang kita sedekahkan tadi. Nah, itu. Kayaknya kalau masih hidup, sedekah, masih butuh terhadap uang, masih butuh terhadap harta, kita sedekah itu lebih utama dibandingkan nanti wasiat dia setelah dia wafat. Walaupun tetap dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala berdasarkan firman Allah taala, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Di mana hari yanzurul mar'u akan melihat orang-orang ma qaddamat, akan apa-apa qaddamat yang telah lalu yadahu oleh kekuasaannya. Artinya nanti akan diperlihatkan tuh amal-amalnya. Ya Ali tasaddaq ala mautaka. Wahai Ali, kata Rasul, tasaddaq, bersedekahlah kamu ala mautaka, atas orang-orang yang wafat di antara kamu, atau atas keluargamu yang telah wafat, boleh. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala qad wakala malaikat, qad wakala telah mewakili Allah, malaikatan akan malaikat, yahmiluna sodaqati, yang membawa malaikat tersebut, sodaqatil ahya, yang membawa sedekah orang-orang yang hidup, ilaihim, kepada mereka yang telah wafat. Fayaprohuna biha, maka mereka bergembira. Siapa yang bergembira? Orang yang telah wafat. Biha, dengan sedekah orang yang masih hidup tadi. Asyaddu, lebih gembira, makanu, akan apa-apa, kanu, yang ada pada mereka, yaprohuna fid dunya, yang membuat mereka gembira di dunia. Wa yaquluna, dan mereka berkata, Allahumma gfir liman nawara qabrana. Ya Allah, ampunilah liman, bagi orang, nawara, yang telah menerangi, qabrana, kuburan kami. Wa basyarrahu, dan gembirakanlah mereka, bil jannati, dengan surga, kama basyarona biha, sebagaimana mereka menggembirakan kami, biha, dengan sedekahnya. Nah, ini alasan dalil daripada orang-orang yang bersedekah terus pahalanya diniatkan untuk ahli kubur atau orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah itu. Jadi ada, kata Rasul,
wahai Ali, sedekahlah terhadap kerabatmu atau keluargamu yang telah wafat. Makanya kalau ada saya sodakoh untuk pembangunan masjid, pahalanya untuk orang tua saya Fulan bin Fulan, itu boleh nggak? Boleh. Dan sampai nggak ke sana? Sampai. Karena dikatakan oleh Rasulullah, Allah mewakili malaikat yang membawa sedekah mereka yang masih hidup, apalagi anak-anak untuk orang tuanya, gitu. Yang membawa sedekah mereka yang masih hidup kepada siapa? Kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Jadi ketika sudah meninggal Pak kerabat kita, itu tidak putus semua. Masih bisa kita berbuat untuk orang tua kita. Dari mana sih hal ini bisa kita ketahui? Dari adanya, dibolehkannya seorang anak membadalkan haji orang tuanya. Itu banyak dalil-dalilnya Pak. Jadi orang tua kita sudah meninggal, dulu mungkin kita belum mampu memberangkatkan mereka haji, tapi setelah mereka meninggal kita mampu nih, punya harta banyak. Saya niat badalin haji buat orang tua saya. Nah itu sampai nggak? Sampai ke sana Pak. Dan itu dianjurkan oleh Rasulullah malah, sebagai salah satu tanda bakti kita kepada orang tua. Karena dulu ketika orang tua saya masih ada, saya masih miskin, saya belum punya harta banyak. Setelah mereka wafat sekian lama, Allah karuniai saya harta lebih. Apakah boleh nih saya menyedekahkan harta, saya niatkan pahalanya untuk orang tua saya? Boleh. Bahkan badal haji, badal umroh itu disahkan di dalam agama. Itu bahkan dibolehkan. Dan setelah dibadalkan haji, boleh di nisannya itu kita pakaian haji. Misalnya. Itu dibolehkan. Cuma tadi kalau badal haji, harus yang membuat haji itu orang yang sudah haji. Dititip. Nanti yang bikin haji orang yang pernah bikin haji. Nggak bisa saya berangkat sendiri nih, saya berangkat haji, terus saya sekalian nanti bikinin haji buat orang tua, nggak bisa. Harus orang lain yang bikin yang pernah haji, kecuali kita sudah 2 kali berangkatnya. Kita sudah haji, terus kita pengen berangkat lagi, tapi niatnya berangkat untuk badal orang tua, itu bisa. Tapi kalau belum, kalau kita baru pertama haji, ya kita tetap bikin haji untuk kita, nanti orang tua kita biar orang lain yang membuatkan hajinya. Begitu juga badal umroh. Kalau badal umroh, begitu juga Pak, boleh kita membadalkan umroh untuk orang tua kita. Siapa sih yang bisa dibadalkan? Yang sudah wafat. Kedua, orang tua yang sudah tidak memungkinkan berangkat ke tanah suci. Misalkan dia udah lumpuh, atau dia sudah pikirannya udah nggak normal, udah fikun, gitu kan, udah sangat tua, itu kan udah nggak mungkin tuh berangkat. Itu boleh dibadalkan. Tapi kalau orang masih sehat, tidak boleh dibadalkan. Biar nanti dia yang berangkat. Yang sudah wafat boleh, atau yang sudah tidak memungkinkan untuk berangkat haji atau umroh, itu boleh dibadalkan. Gitu. Nah ini adalah anjuran. Maka banyaklah kita bersodakoh. Kalau memang kita merasa masih banyak salah sama orang tua, terus orang tua sudah wafat, maka banyak berbuat baik, bersodakoh, niatin pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Bahkan kita dapat 2 kebaikan Pak. Yang pertama, kebaikan sodakoh tetap kita dapatkan. Yang kedua, dapat kebaikan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Itu makanya boleh tuh. Nah sodakoh di sini, sodakoh itu adalah umum Pak. Jadi tidak mesti juga dengan harta. Kebaikan, apapun kebaikan yang kita lakukan, itu adalah termasuk sodakoh. Karena ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tasbih itu, tahmid itu adalah sodakoh juga. Makanya bisa tuh dihadiahkan. Baca ayat Quran juga sodakoh, merupakan kebaikan. Nah itu bisa itu dihadiahkan. Setelah kita baca tadi, zikirnya kita baca, maka ada doanya, Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Wa ma halalna wa ma sabahna wa ma stagfarna wa ma sholaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiatan min, sebutin itu. Untuk siapa? Gitu. Ya Allah, terima dan sampaikan bacaan-bacaan kami daripada ayat Quran. Tasbih kami, tahlil kami, tahmid kami, sholawat kami, istighfar kami untuk siapa? Untuk Fulan bin Fulan kita sebutkan. Itu bisa kita kirimkan Pak. Kebaikan, sedekah yang kita lakukan, pahalanya sampai, ataupun bacaan-bacaan yang kita baca.
kalau kita niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah wafat, apalagi orang tua kita, itu sangat bisa. Karena idza matabnu Adam in qata'a amalihi illa min salasin. In qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal anak Adam, maka terputus amalnya kecuali yang 3. Shadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah, tidak akan putus. Yang kedua apa? Yang kedua adalah shadaqatin jariyatin awaladin soleh yad'ulah, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan. Itu terus, tidak akan putus tuh. Yang ketiga adalah au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberikan manfaat. Nah, itu. Jadi ilmu yang pernah kita ajarkan, entah mengenal huruf hijaiyah, entah ilmu baca Quran yang pernah kita ajarkan. Nah, ini namanya ilmu yang manfaat. Dan itu akan terus mengalir. Sedekah jariyah yang dia berikan terus mengalir. Anak-anak soleh yang selalu mendoakannya itu terus mengalir, dan ilmu manfaat juga itu akan terus mengalir ketika dia sudah wafat. Nah, itu. Maka apa yang terjadi nih ketika orang-orang yang hidup dia bersedekah untuk yang meninggal? Itu malaikat membawa kepada mereka fayafrohuna, maka mereka itu gembira yang ada di dalam kubur, Pak. Dengan sedekahnya, dengan kebaikan yang dilakukan tadi anak keturunannya, bahkan lebih gembira daripada orang yang masih hidup di dunia gitu, yang dibawakan sesuatu oleh anaknya, seakan-akan seperti itu, Pak. Kan dia lebih gembira. Itu tidak bedanya kita nih orang tua, ketika kita masih hidup, anak kita datang ke rumah, pas dia datang ngasih uang, itu kan gembiranya luar biasa. Atau dia datang bawa teng-tengan, gitu kan. Apalagi sekarang nih mau bulan Ramadan, anak datang silaturahmi rumah orang tuanya, dia bawa makanan, dia bawa persiapan untuk Ramadan, munggahan bahasa kitanya, itu senang tuh orang tua, Pak. Oh, bagi orang tua yang jauh, misalkan terpisah, ada di kampung jauh, kita nggak sempet, nggak memungkinkan untuk datang, masih bisa nggak? Kita bisa minimal bertelepon, gitu kan, video call kalau memang masih hidup orang tuanya. Terus habis itu ya minimal kita minta nomor rekeningnya, gitu. Artinya walaupun tidak sampai barangnya, kalau uang sampai kan senang-senang juga. Itu namanya cara berbuat baik. Itu ketika mereka masih hidup. Makanya salah satu cara ketika mereka sudah meninggal, mereka sudah nggak butuh itu lagi. Yang mereka butuhkan adalah doa-doa daripada anak-anaknya. Makanya kebiasaan yang ada di negeri kita, mau Ramadan ada ziarah kubur, terus ada datang-datang ke rumah kerabat, berbagi dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu memang substansi daripada ajaran Islam. Gitu. Ya, ziarah kubur niatnya adalah mendoakan yang sudah wafat tadi. Gitu. Nah, itu boleh dan dianjurkan di dalam Islam. Gitu. Artinya membahagiakan orang lain, apalagi orang tua. Itu sangat dianjurkan oleh Islam, Pak, oleh ajaran kita. Nah, itu jadi jangan khawatir. Mereka senang tuh. Lalu mereka saking senangnya mereka bilang ke Allah, mereka berdoa, Allahumma gfir liman nawara qabrana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang telah menerangi kuburan kami. Gitu. Wa basyarahu, dan gembirakanlah mereka bil jannah dengan surga, kama basyarana biha. Sebagaimana mereka menggembirakan kami yang di dalam kubur, kata mereka, dengan apa? Dengan sedekahnya. Jadi begitu, Pak. Banyakin sedekah, niatin buat orang-orang yang sudah wafat. Dia gembira, dan dari kegembiraannya itu dia berdoa kepada Allah, minta agar yang masih hidup ini diampuni dosanya dan digembirakan dengan surga seperti gembiranya mereka ketika mendapatkan kiriman dari anak-anaknya berupa pahala kebaikan. Ya Ali, i'mal khalisan lillah. Wahai Ali, beramallah kamu khalisan, halnya ikhlas. Artinya dengan keadaan ikhlas. Lillah, karena Allah. Fa innallaha la yaqbalu illa man kana khalisan. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali orang-orang yang beramal khalisan dalam keadaan ikhlas. Liwajhihi, karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih, Allah berfirman,
Paman kana barang siapa yang ada yarju ingin bertemu, yarju berharap liqa rabbih ingin bertemu kepada Tuhannya, fal ya'mal amalan soleh, maka beramalah dengan amal yang soleh. Wala yusrik, dan jangan mensekutukan bi ibadihi dengan hamba-hambanya, rabbihi akan Tuhannya, ahadan dengan sesuatu apapun. Nah, itu. Jadi syarat amal diterima adalah ikhlas. Ikhlas bukan sesuatu yang mudah, Pak. Sulit. Tapi ikhlas akan bisa kalau sudah menjadi suatu kebiasaan. Seperti kita sholat 5 waktu, Pak. Mungkin ketika kecil kita terpaksa karena takut orang tua dan lain sebagainya. Tapi karena sudah terbiasa ketika kecilnya, ketika masa kecil dia merasa takut, ketika dewasa dia sudah nggak enak ninggalin sholat. Nah, itu akhirnya akan terbentuk rasa ikhlas dengan sendirinya. Itu artinya apakah orang yang berharap pahala dari Allah itu nggak ikhlas? Ya itu juga bisa ikhlas, karena pahala juga itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kalau mungkin kelas kita ketinggian, Pak. Kalau kita saya mau beramal aja udah nggak ngarep pahala, mungkin itu udah terlalu tinggi buat kita. Belum bisa kita sampai ke tahap itu. Walaupun kita beramal ingin mendapatkan balasan, tapi balasannya dari Allah, itu sama saja sudah bertahap kita belajar. Kalau memang orang-orang yang levelnya sudah tinggi, sudah nggak berharap apa-apa kecuali ridho Allah, kan begitu. Tapi kalau ada seorang muslim yang beramal karena dia ingin seperti apa yang Allah janjikan, gitu. Misalkan di Quran ada orang yang beramal 1 maka dibalas 10 kali. Bahkan orang yang beramal 1 dibalas 700 kali. Orang yang beramal 1 ibarat 1 buah pohon, lalu dari pohon itu tumbuh 7 cabang, dari cabang 7 ranting, dan 7 ranting 7 tangkai, dari tangkai 7 bunga, dan seterusnya. Dia mengharapkan itu. Apakah itu enggak ikhlas? Ya, itu ikhlas, karena itu yang menjanjikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih Allah memberikan janji-janji? Karena Allah tahu manusia. Manusia itu paling, kalau nggak diiming-imingin, sulit. Makanya dikasih itu. Selagi kita berharapnya kepada Allah, itu pun adalah salah satu perbuatan yang memang kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kita harapkannya dari manusia, nah itu yang tidak boleh. Gitu. Nah, kalau kita berharapnya dari Allah, walaupun itu berupa pahala, walaupun itu berupa surga, tidak apa-apa. Sebab kenapa? Ya mungkin iman orang kan itu nanti berbeda-beda tahapannya. Kelas kita imannya baru segitu, nggak apa-apa, yang penting itu memang udah ada nasnya. Dalil Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, ya kita berharap karena itu tidak jadi masalah. Saya bersedekah, mudah-mudahan Allah balas nih dengan kebaikan yang berlipat ganda. Itu boleh nggak? Boleh aja. Karena memang Allah yang memberikan janji di Quran, Allah yang memberikan janji di dalam hadis. Gitu. Jadi ikhlas itu yang penting, menyandarkan sesuatu itu, mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ada perintah setelah kita berbuat kebaikan, berdoa. Jadi salah satu doa yang mustajabah itu adalah doa yang dilakukan setelah melakukan kebaikan. Dan Al-Quran juga jelas di Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Sembah dulu, baru minta tolong. Artinya berbuat kebaikan dulu, berlaku seperti hamba dulu, lakukan tugas dulu, baru minta tolong pada Allah. Gitu. Setelah beramal baik, lalu kita berdoa, boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu kita mengharapkannya dari manusia. Nah, makanya dalil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berharap bertemu Allah nanti, maka beramalah dengan amalan yang soleh. Dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah bi'ibadati dengan ibadahnya, bi'ibadati rabbihi, gitu. Ahadan, dengan dengan sesuatu daripada apa yang ada. Artinya tidak boleh kita berharap kepada selain Allah ketika kita berlaku amal baik. Tapi kalau kita berharapnya kepada Allah, itu boleh. Kita minta balasan pahala, boleh. Kita minta balasan kebaikan yang berlipat, boleh. Yang penting disandarkannya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah itu beberapa hadis Bapak sekalian mengenai sedekah dari awal sampai sekarang. Apalagi besok kita mau berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu segala amal baik kita nanti dilipat gandakan. Itu kan amalan wajib, amalan sunnah yang kita lakukan dibalas dengan pahala amalan wajib, dan amalan wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu, dan amalan wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang gembira menghadapi Ramadan itu bukan fisik kita secara jasad, Pak, tapi ruh batin kita yang gembira. Sebab kenapa? Kalau jasad menderita karena harus menahan lapar, menahan haus, tapi ruh harus bergembira karena dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengosongkan perutnya, dengan menahan hawa nafsunya sampai waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahagianya ruh, kenapa? Sebab pada bulan tersebutlah pintu-pintu surga dibuka, pintu langit dikunci, dan juga bahkan setan diikat, kata Rasulullah SAW. Oleh karenanya menyambut Ramadan dengan kita niat ingin Ramadan besok ini lebih baik daripada Ramadan kita yang telah berlalu. Makanya sesuai doa kita kemarin dari sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, sampaikan kepada bulan Ramadan. Pengen sampaikan bulan Ramadan mau ngapain? Mau ibadah maksudnya. Mau memperbaiki ibadah-ibadah kita yang kurang. Kalau ada yang masih punya hutang puasa, masih ada waktu, kodok Pak, silahkan. Itu mungkin ada yang batal, atau istri kita diingatkan. Kalau istri kan biasanya ada halangannya. Takutnya istri kita ada yang belum dikodok puasa yang dia tinggalkan, diingatkan nih masih ada waktu beberapa hari. Sebab nanti secara hukum fikih, kalau tahun yang kemarin puasa ditinggalkan sampai lewat 1 tahun berikutnya tidak dikodok, maka di tahun berikutnya tetap wajib diganti, dikodok dengan puasa dan ditambah dengan bayar fidyah gitu. Kalau udah kelewat tuh tahunnya, kita punya utang kemarin nih, Ramadan kemarin belum kita kodok puasanya, sampai ketemu Ramadan lagi nggak kebayar tuh kodoknya. Nah tahun depan tetap dihitung, itu harus tetap diganti puasanya di tahun yang lalu, di tahun yang akan datang diganti, ditambah dengan kifarat bayar fidyah gitu. Kalau sudah kelewat tahunnya tuh. Makanya ingatkan kepada istri-istri kita, mungkin kalau perempuan ada halangannya dan lain sebagainya, kalau bapak-bapak sih insya Allah saya yakin puasanya pasti full semua gitu, karena kita emang nggak ada halangan Pak, gitu, kecuali sakit, nah itu, ataupun hal-hal yang lain yang bisa membatalkan kita puasa. Kalaupun memang ada hutang, maka harus dibayar. Sekarang masih ada waktu beberapa hari untuk mengkodok daripada puasa-puasa yang pernah kita tinggalkan. Kalau sudah kelewat 1 tahun, maka di tahun berikutnya tetap diganti puasa dan dibayar kifarat berupa fidyah. Itu 1 hari itu hitungannya 1 mud. 1 mud itu 1 liter kurang kalau menurut literan kita. Itu 1 liter kurang ya sedikit lah, 1/4 atau berapa gitu. Nggak sampai 1/4 kurangnya. Itu 1 mud diberikan kepada fakir miskin. Itu. Oleh karenanya menjelang Ramadan ini mudah-mudahan Allah karuniai kita daripada panjang umur dan sehat walafiat. Allah berikan rizki yang banyak, tujuannya adalah untuk menunjang daripada ibadah puasa Ramadan kita, dan kita dikumpulkan kepada keluarga kita dalam keadaan baik dan dalam keadaan nanti niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja para jamaah sekalian, kajian malam hari ini bab sedekah cukup selesai. Kita mungkin nanti menjelang Ramadan, saya secara pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tentunya banyak salah, banyak khilaf kepada para jamaah sekalian. Saya minta dimaafkan yang seluas-luasnya. Begitu juga insya Allah Bapak sekalian, tidak ada salah ke saya. Begitu. Cuma kalau saya pasti ada salah karena saya yang sering bicara. Itu saja yang kami sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.